Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita selesai mengerjakan solat tahajud, kita disunnahkan untuk membaca doa solat tahajud. Namun bagaimana jika kita tidak hafal atau belum hafal doa solat tahajud? Apakah bisa digantikan dengan doa yang lainnya? Berikut ini kami sebutkan doa setelah solat tahajud yang pendek, mudah, dan urut yang mustajab sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang pertama, membaca istighfar. Setelah salam solat tahajud, bacalah istighfar. Sebab di setiap kali kita selesai mengerjakan solat, baik itu solat wajib atau solat sunnah, kita dianjurkan untuk beristighfar terlebih dahulu, mengikuti petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari solatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Membaca istighfar setelah solat tahajud ini menjadi sangat dianjurkan, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, juga orang-orang yang sabar, benar, taat, dan berinfak, serta memohon ampunan pada akhir malam. Quran Surah Ali Imran ayat 17. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan, kalau waktu malam adalah waktu turunnya rahmat Allah, di mana siapa saja yang beristighfar, meminta pada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Roh kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana cara membaca istighfarnya? Bisa dengan membaca istighfar yang pendek sebanyak 3 kali, yakni Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Doa yang kedua, membaca tahmid. Jangan lupa mengawali doa dengan membaca tahmid atau memuji Allah, sebab bacaan tahmid akan menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang mengerjakan sholat. Lalu ia mengagungkan Allah dan memujinya dan bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, berdoalah maka kamu akan dikabulkan, dan mintalah maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Dawud. Dan bagaimana cara membaca tahmidnya? Kita bisa membaca kalimat tahmid yang pendek sebanyak 1 kali atau sampai 3 kali, yakni
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa ketiga adalah membaca solawat Nabi. Sebab solawat Nabi adalah wasilah yang akan menjadikan doa kita terangkat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa terhalang dari diterima hingga dibacakan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Baihaqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi yang tidak ada sesuatu pun darinya hingga dibacakan solawat atas Nabi. Lalu bagaimana cara membaca solawatnya? Kita bisa membaca solawat Nabi yang pendek sebanyak 1 kali atau boleh sampai 3 kali, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa keempat adalah membaca tahlil dan asma' a'zam, lalu ditambah dengan membaca zikir yang paling utama, yakni zikir tahlil, dan kemudian membaca asma' a'zam agar doanya cepat terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran agar kita berdoa dengan menggunakan nama-namanya yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nabi SAW telah menunjukkan asma' a'zam yang mustajab untuk berdoa. Beliau bersabda, doa Zunnun, yakni Nabi Yunus, saat berada dalam perut ikan adalah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguh tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam urusan apapun, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Lalu bagaimana cara membacanya? Bacalah zikir tahlil 10 kali, lalu bacalah asma' a'zam 3 kali, yakni La ilaha illallah 10 kali. Kemudian La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca 3 kali. Kemudian doa kelima yang terakhir, mintalah apa yang menjadi hajat keinginan kita, baik hajat dunia atau akhirat. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab atau boleh pula menggunakan bahasa apa saja yang kita bisa. Berikut adalah urutan lengkap doa pendek setelah solat tahajud. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah. Kemudian sebutkan doa hajat dan keinginan kita masing-masing. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita selesai mengerjakan solat tahajud, kita disunnahkan untuk membaca doa solat tahajud. Namun bagaimana jika kita tidak hafal atau belum hafal doa solat tahajud? Apakah bisa digantikan dengan doa yang lainnya? Berikut ini kami sebutkan doa setelah solat tahajud yang pendek, mudah, dan urut
yang mustajab sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang pertama, membaca istighfar. Setelah salam sholat tahajud, bacalah istighfar. Sebab di setiap kali kita selesai mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, kita dianjurkan untuk beristighfar terlebih dahulu, mengikuti petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari sholatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Membaca istighfar setelah sholat tahajud ini menjadi sangat dianjurkan, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, juga orang-orang yang sabar, benar, taat, dan berinfak, serta memohon ampunan pada akhir malam. Quran Surah Ali Imran ayat 17. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan, kalau waktu malam adalah waktu turunnya rahmat Allah, di mana siapa saja yang beristighfar, meminta pada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Roh kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana cara membaca istighfarnya? Bisa dengan membaca istighfar yang pendek sebanyak 3 kali, yakni Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Doa yang kedua, membaca tahmid. Jangan lupa mengawali doa dengan membaca tahmid atau memuji Allah, sebab bacaan tahmid akan menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang mengerjakan sholat, lalu ia mengagungkan Allah dan memujinya dan bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, berdoalah maka kamu akan dikabulkan, dan mintalah maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Dan bagaimana cara membaca tahmidnya? Kita bisa membaca kalimat tahmid yang pendek sebanyak 1 kali atau sampai 3 kali, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa ketiga adalah membaca solawat Nabi, sebab solawat Nabi adalah wasilah yang akan menjadikan doa kita terangkat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa terhalang dari diterima hingga dibacakan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Baihaqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi yang tidak ada sesuatu pun darinya, hingga dibacakan solawat atas Nabi. Lalu bagaimana cara membaca solawatnya? Kita bisa membaca solawat Nabi yang pendek sebanyak 1 kali atau boleh sampai 3 kali, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa keempat adalah membaca tahlil dan asma azam, lalu ditambah dengan membaca zikir yang paling utama, yakni zikir tahlil, dan kemudian membaca asma azam agar doanya cepat terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran agar kita berdoa dengan menggunakan nama-namanya yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya
Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nabi SAW telah menunjukkan asma' a'zam yang mustajab untuk berdoa. Beliau bersabda, doa Zunnun, yakni Nabi Yunus, saat berada dalam perut ikan adalah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguh tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam urusan apapun, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Lalu bagaimana cara membacanya? Bacalah zikir tahlil 10 kali. Lalu bacalah asma' azam 3 kali. Yakni La ilaha illallah 10 kali. Kemudian La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 3 kali. Kemudian doa kelima yang terakhir, mintalah apa yang menjadi hajat keinginan kita, baik hajat dunia atau akhirat. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab, atau boleh pula menggunakan bahasa apa saja yang kita bisa. Berikut adalah urutan lengkap doa pendek setelah solat tahajud. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, 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 La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah. Kemudian sebutkan doa hajat dan keinginan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.